Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Hotel Grand Central Premier Jalan Putri Merak, Jingga, Medan. Saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda di sore hari ini dalam program Obrolan Sore. Kira-kira saya bawa topik apa untuk sore hari ini untuk mover dan juga untuk smart listener yang mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com dan juga di 101,8 Smart FM Medan. Dan sore ini mungkin kalau beberapa dari mover atau juga smart listener itu sudah lihat story-story Instagram ya. Kalau sore hari ini saya kedatangan tamu dari kantor imigrasi Polonia Medan dan nanti kita akan coba berbicara. Yang pasti topiknya cukup menarik, serba-serbi pelayanan izin tinggal. Saya rasa topik ini seperti sinetron ya, serba-serbi pelayanan izin tinggal. Tapi nggak apa-apa. Sebelum saya menyapa kalian yang ada di www.moveonlineradio.com atau juga di Smart FM, saya juga mau menyapa yang kali ini juga kita live dari IG-nya Kanim Polonia. Ada sebanyak 14 orang. Halo yang menyaksikan kita langsung dari Instagramnya Kanim Polonia. Dan nanti apakah boleh bertanya? Boleh. Nanti yang ingin bertanya langsung dari live Instagramnya Kanim Polonia itu boleh. Nanti kita akan coba baca dan sampaikan pertanyaan Anda kepada narasumber saya. Dan untuk dari line telepon boleh masuk nanti di segmen kedua di 0852 6077 9177. Tak kenal maka tak sayang. Saya ajak Anda untuk berkenalan dengan dua narasumber terbaik saya yang sepertinya dari tadi ini komplain nih karena kok dingin banget ya, emang ruangnya dingin kali ya. Mbak Yuzika Hizani ya. Karena barangkali beberapa hari ini juga di luar panas ya. Beberapa negara juga heboh dengan panasnya sekarang, tapi kita dapatnya dingin nih untuk siang hari ini. Baik, ada Mbak Yuzika Hizani, beliau adalah analis keimigrasian Ali Pratama. Selamat siang Mbak Yuzika. Ya, selamat siang Mas Zaki. Selamat siang juga Mas Jaka Purnama. Mas Jaka Purnama ini selaku Kasubsi izin tinggal keimigrasian. Mas Jaka, selamat siang. Selamat siang Mas Zaki. Baik, bisa lebih dekat mungkin Mas Jaka? Oh iya, ini saya yang kurang dekat kali ya? Iya, oke. Selamat siang Mas Zaki. Baik, nah dan nanti untuk Anda yang ingin bertanya saya sudah informasikan di 085260779177 atau bertanya boleh langsung dari live Instagramnya Kanim Polonia. Tanya aja di situ karena operator ada Mbak Grace. Dia perhatiin aja seperti apa live dari tadi. Jangan ya. sampai salah Mas Zaki. Jangan sampai. Soalnya namanya Zaki, Zika dan Jaka. Iya. Kita 3Z ya, 3Z ya. Asal jangan kayak lagu dangdut kemarin tuh ya, 3 ratu, 3 apa kayak begitu ya. Berarti triple Z ya? Triple Z. Triple Z. Baik, berbicara masalah topiknya adalah serba-serbi pelayanan izin. Saya sampaikan prolog dulu kalau izin tinggal ini adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Anda barangkali mover atau juga smart listener mau tahu kira-kira apa aja pembagiannya izin tinggal ini. Jadi izin tinggal ini ada izin tinggal itu terdiri dari izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan juga izin tinggal tetap. Kita akan membahasnya selama 1 jam. Langsung saja saya langsung mau ke Bang Jaka dulu. Bang Jaka, yang ingin saya tanyakan sebenarnya undang-undang mengatur tentang izin tinggal ini seperti apa? Tentunya undang-undang keimigrasian ya? Pastinya undang-undang keimigrasian itu ada di Undang-Undang 6 2011. Oke. Sementara untuk izin tinggalnya sendiri itu ada di Permenkumham 29 tahun 2021. Di situ mengatur visa dan izin tinggal juga. Oke. Berdasarkan rujukan itu ya. Betul sekali. Jadi ada di Permenkumham juga ada di Undang-Undang Keimigrasian. Betul. Dan izin tinggal ini diberikan kepada siapa sih Bang Jaka? Izin tinggal ini bisa diberikan kepada orang asing yang akan menetap di Indonesia. Yang pertama itu adalah pernikahan campuran. Yang kedua adalah ex-WNI, orang asing yang akan berlibur. Setelah itu investor. Iya. Jadi sebenarnya mover atau juga smart listener, jadi kalau berbicara izin tinggal ini sebenarnya diberikan kepada siapa? Tadi pembagian seperti itu ya, ex-WNA atau juga ex-WNI, ex-WNI, terus juga bagi investor. Juga untuk perkawinan campuran juga. Betul sekali, atau dan macam-macam lagi. Banyak jenisnya juga. Dia karena dia ada salah satu anaknya yang pengen menggabungkan diri, anak asing karena dia dari perkawinan campuran pengen menggabungkan diri dengan orang tua WNI, bisa juga. Itu boleh juga ya. Bisa. Baik Mbak Zika, kenapa sebenarnya setiap warga negara asing harus diberikan izin tinggal atau visa? Begini, jadi untuk izin tinggal itu sendiri
diberikan kepada orang asing yang akan datang ke Indonesia. Jadi setiap orang asing yang datang ke Indonesia harus memiliki izin tinggal. Itu bisa melalui visa. Untuk awalnya visa dulu ya, harus memiliki visa. Kenapa orang asing harus punya izin tinggal? Itu sederhananya mungkin seperti ini. Kita kalau mau masuk ke rumah orang harus ada izinnya kan. Betul. Nah, untuk masuk ke negara orang lain, izin tinggal itulah yang dibutuhkan. Itu penting sekali. Seperti itu. Baik, jadi kalau dinyatakan bahwasanya kalau kita datang ke rumah orang sebenarnya harus ada izinnya dulu. Nah mungkin untuk membuat Anda mover atau juga smart listener menjadi lebih mengerti bahwasanya memang ini dibutuhkan untuk warga, untuk Indonesia untuk dapat bisa mendata siapa aja orang asing yang masuk ke Indonesia. Betul. Benar ya, Betul, Mas Jaka, betul. Mbak Zika ya. Baik, baru selanjutnya saya pengen tanya ke Mbak Zika lagi. Sebenarnya ada masa waktu nggak pemberian masa izin tinggal ini? Atau sebenarnya masa waktu itu ada dan variannya berbeda-beda? Iya. Gimana Mbak Zika? Jadi memang variannya berbeda-beda, tergantung dengan tujuan. Orang asing datang ke Indonesia itu tujuannya untuk apa? Oke. Jadi memang ada, kalau tujuannya hanya untuk berkunjung, untuk travel, turis, itu ada namanya izin kunjungan. Kalau untuk tujuannya bekerja atau perkawinan campur, menggabungkan diri dengan keluarga yang ada di Indonesia. Itu bisa menggunakan izin tinggal terbatas. Atau untuk pelajar juga bisa menggunakan izin tinggal terbatas. Dan itu punya masa tinggal yang berbeda-beda juga. Oke. Jadi untuk izin tinggal kunjungan itu ada lagi namanya izin tinggal kunjungan saat kedatangan. Itu hanya 30 hari dan bisa diperpanjang 30 hari maksimal. Satu kali perpanjangan. Ada juga izin tinggal kunjungan yang 60 hari dan bisa diperpanjang untuk 2 kali. 2 kali, berarti bisa 2 kali 60 hari lagi gitu ya? Iya, Benar jadi ya? Maksimal tinggal di Indonesia itu 180 hari. 180 hari maksimal. Dari beberapa tipenya tadi ya, kunjungan ataupun juga yang satu lagi yang sampai 60 hari tadi ya, Mbak Zika. Baik, Mas Jaka. Sebenarnya kalau untuk berbicara kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia, wilayah kerjanya ini di mana aja dan kira-kira berapa sih data orang asing yang diketahui oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia berdasarkan coverage areanya, Mas Jaka? Berdasarkan coverage areanya itu berkisar kurang lebih sekitar sebentar. Lihat contekan dulu ya. Kita juga karena terlalu banyak ya. Benar. Itu per Juli 2023 itu totalnya itu berjumlah 4.798. 4.798. Tapi itu ya, terdiri dari 3 jenis izin tinggal kunjungan. Yang pertama izin tinggal kunjungan seperti yang tadi disebutin Mbak Zika. Ya. Yang kedua izin tinggal terbatas. Yang ketiga izin tinggal tetap. Oke, jadi 4.798 itu terbagi ke dalam 3 klasifikasi tadi ya. Betul sekali. Mereka mungkin ada yang izin tinggal tetap, terbatas, dan atau kunjungan tadi. Betul sekali. Baik, wilayah kerjanya kantor imigrasi Polonia ini di mana aja sih sebenarnya, Mbak Zika? Kalau untuk kantor imigrasi sendiri kan di Kota Medan ini ada 3 Ada ya. 3. Ada kantor imigrasi kelas 1 khusus Medan, kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia, dan juga ada kelas 2 Belawan. Ini membawahi beberapa kecamatan. Kalau untuk Kanim Polonia sendiri, untuk Kota Medan, kita ini mencakup kecamatan Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Amplas, Medan Selayang, Medan Tuntungan, dan Medan Johor. Untuk Kota Medan. Sementara untuk Deli Serdang itu ada Kecamatan Tanjung Morawa, Patumbak, dan Deli Tua. Dan untuk wilayah kerja ini berlaku untuk pengawasan orang asing. Oke. Jadi kalau WNI itu mau bikin paspor boleh di kantor imigrasi mana saja. Mana saja. Tidak terbatas wilayah kerja. Betul. Tapi kalau untuk orang asing, wilayah kerja ini membatasi, jadi supaya kantor imigrasi ini juga lebih fokus dalam pengawasan sesuai dengan coverage area. Saya mau tahu juga sebenarnya setiap warga negara asing yang masuk ke Indonesia, Kota Medan saya lebih kecilkan lagi dan saya lebih spesifikkan lagi masuk juga ke wilayah kerjanya TPI Polonia. Biasa pertanyaan apa sih yang ditanyakan pihak imigrasi Polonia kepada WNA yang akan masuk ke Indonesia? Kalau untuk yang akan masuk mungkin itu
authority-nya bandara ya. Jadi petugas imigrasi yang di bandara mungkin yang akan bertanya, dan itu disesuaikan dengan izin tinggal yang dibawa. Jadi kalau orang asing ini datang menggunakan visa apa, menggunakan izin tinggal apa, pasti sudah harus disesuaikan. Jadi harus punya tujuan nih datang ke Indonesia. Apakah dia traveling, dia belajar, dia bekerja, itu harus sesuai dengan tujuan awal dia untuk masuk ke Indonesia. Penggunaan visa dan izin tinggalnya. Gitu. Berarti kalau saya bisa gambarkan, begitu warga negara asing masuk ke Indonesia, apakah pengawasan itu langsung terjadi? Pasti. Gitu ya? Pasti langsung terjadi, karena dari jenis visa dan izin tinggal itu juga kan harus disesuaikan. Benarkah ini orang asing ini datang mungkin katanya untuk traveling, tapi ternyata sampai di sini mungkin melakukan tindakan lain atau apa gitu. Jadi memang harus sesuai penggunaan visa dan izin tinggalnya dengan apa yang dilakukannya di Indonesia. Nah, adakah lintas sektor lain yang diharapkan Bang Jaka untuk bisa sama-sama mengawasi orang asing? Mungkin kalau dalam hal ini sektor lain kita paling tidak kerjasama dengan stakeholder yang ada, contoh kepolisian, kelurahan, kecamatan gitu ya. Itu mereka dikasih data nggak dari pihak TPI Polonia kalau memang ternyata saat ini ada sekitar 4.798 warga negara asing dan mereka berhak juga ikut memantau? Pemantauan mereka hanya sebatas tinggal keberadaan orang asing itu apakah mengganggu atau tidak. Oh, sebatas itu. Apakah mereka merasa ada dirugikan atau tidak oleh orang asing tersebut. Ketika memang ada dirugikan atau seperti mungkin dia mengganggu ketertiban umum atau seperti apa gitu, itu mereka warga ataupun stakeholder yang ada tuh wajib melaporkannya. Wajib melaporkannya. Tapi untuk lebih teknisnya lagi itu ada di bagian penindakan dan pengawasan dan penindakan. Pastinya itu semua tercakup dalam satu wadah untuk monitoring orang asing yang ada di wilayah kerja masing-masing kantor imigrasi. Itu sendiri. Baik. Itu pasti. Mbak Zika, kantor imigrasi Polonia kan akhirnya kan menerima pelayanan bicara tentang izin tinggal. Pelayanan apa aja sih sebenarnya saat ini dilayanin oleh kantor imigrasi Polonia terkhusus berbicara masalah izin tinggal? Iya, jadi kalau untuk kantor imigrasi sendiri itu kan memang tidak hanya melayani warga negara Indonesia, tapi juga melayani warga negara asing. Itu khususnya di seksi kami ya, izin tinggal dan status keimigrasian. Jadi kami melayani orang asing yang memiliki izin tinggal, ingin memperpanjang izin tinggalnya atau ingin menerbitkan izin tinggalnya setelah memiliki visa. Jadi sudah masuk ke Indonesia dengan visa, kemudian ingin menerbitkan izin tinggal, silakan datang ke kantor imigrasi sesuai dengan wilayah kerja. Kalau berada di wilayah kerjanya Kanim Polonia, silakan datang ke Kanim Polonia gitu. Jadi kita akan membantu untuk menerbitkan izin tinggal atau memberikan perpanjangan izin tinggal gitu, atau mungkin juga ingin bertanya seputar izin tinggal juga boleh. Kita akan melayani, memberikan informasi terkait itu. Baik, Mbak Zika, Mas Jaka, kita harus break dulu ya. Untuk di segmen pertama kita harus break, nanti di segmen kedua kita akan buka line telepon. Jadi Anda ingin bertanya nanti boleh di 0852 6077 9177. Itu line telepon yang bisa Anda gunakan untuk langsung berinteraksi dengan kita. Dan nomor itu juga bisa Anda pergunakan untuk bertanya melalui WhatsApp. Dan bukan itu juga, Anda juga boleh bertanya langsung di live Instagramnya Kanim Polonia. Nanti kita akan coba tanyakan ke narasumber apa yang menjadi pertanyaan Anda. Obrolan sore bersama kantor imigrasi Polonia Medan dan tentunya dari Hotel Grand Central Premier Jalan Putri Merak Jingga Medan akan kembali sesaat lagi.